Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yomi Agung Susanto dari SMK Negeri 1 Donorojo sebagai supervisi. Dan perkenalkan, ini Ibu Wendandini Ayu Rumpok Anse, bisa dipanggil Bu Wenda. Bu Wenda ini adalah guru tata busana. Kelas berapa, Bu? Kelas 10. Kelas 10. Oke, jadi hari ini saya mengajak Bu Wenda untuk melakukan supervisi. Jadi di awal ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Nama guru yang disupervisi Ibu Wendandini. Kemudian mata pelajarannya apa, Bu? Dasar program keahlian. Dasar program keahlian dari sekolah SMK Negeri 1 Donorojo kelas 10. Waktu percakapannya jam berapa ini, Bu? Sekarang 8.20. 8.20. Oke, Bu. Bu Wenda mungkin bisa bercerita hari ini tujuan pembelajarannya apa? Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran saya hari ini menganalisa desain, yang mana ini masuk ke dalam elemen menggambar mode. Sebenarnya ini sudah harusnya diberikan di awal, cuman untuk kebutuhan anak saya ulang lagi bagaimana cara membuat busana itu dari proses awalnya. Jadi di awal itu mereka entah mereka nanti menciptakan sebuah desain atau mereka itu mengerjakan dari konsumen, yang jelas berangkatnya dari produksi busana ini adalah dari desain. Jadi mereka harus mampu menganalisa desain dari sebagai contoh ini, misalkan ini adalah kemeja atau blus wanita. Detail dari busana ini apa saja, jadi mereka harus mampu menganalisa apakah memakai kerah kemeja atau kantongnya tempel atau panjang lengannya pakai lengan pendek atau lengan panjang, seperti itu. Biasa, Ibu. Tadi tujuan pembelajaran tentang menggambar elemen mode. Mungkin Ibu tadi ingin mengajarkan, pasti punya apa yang hendak ingin dicapai nanti di kelas. Nah, mungkin Ibu bisa bercerita apa yang ingin hendak dicapainya. Yang ingin saya capai tentunya anak itu mampu menyelesaikan masalah, di mana masalah yang saya berikan adalah gambar desain ini ya Pak ya. Jadi dari gambar desain ini mereka akan menganalisa elemen apa yang ada di gambar ini, komponen-komponen pola yang mereka harus buat untuk menjadikan busana persis seperti desain. Jadi baik itu dari segi polanya ataupun nanti menjahitnya. Jadi harus sesuai dengan desain. Prinsipnya entah ini mereka mencipta atau mereka itu mengerjakan pesanan konsumen. Jadi intinya mereka harus menyelesaikan atau membuat busana ya sesuai dengan desain yang ada ini, entah itu desain mereka atau desain dari konsumen. Lanjut. Terakhir, ini pertanyaan di percakapan pra-observasi itu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, kemudian apa yang hendak dicapai, itu kita membutuhkan strategi yang harus disiapkan. Kira-kira apa yang sudah disiapkan, strategi apa yang sudah disiapkan Bu Wenda agar tujuan pembelajaran ini dicapai? Kaitannya dengan strategi sebenarnya ya berbasis masalah ya yang saya gunakan di sini. Jadi mereka itu saya berikan gambar desain sebagai sebuah masalah, di mana mereka itu harus memecahkan desain ini dengan menyebutkan apa komponen yang harus mereka buat ketika mendapatkan desain seperti ini. Jadi itu untuk strateginya agar pembelajarannya juga menyenangkan. Saya buat seperti games, jadi mereka akan ada membentuk kelompok, kemudian ada proyek yang mereka kerjakan ini. Jadi selesai satu analisa desain, mereka bisa beralih ke desain berikutnya, di mana selesai satu desain itu dapat poin. Jadi hampir seperti games itu, sebanyak apa mereka menyelesaikan desain, sebanyak itulah poin yang mereka dapatkan. Tentunya nanti di akhir tetap kita evaluasi bersama apakah analisa desain yang dilakukan kelompok itu sudah benar atau belum, mana yang masuk hitungan poin atau tidak, seperti itu Pak. Oke, di kurikulum Merdeka ini kan salah satu poin yang ditekankan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin apakah di kelas nanti yang dipraktekkan Bu Wenda itu sudah
mengandung metode pembelajaran berdiferensiasi, atau sudah memperhatikan itu Ibu? Oke, Mas, terima kasih. Untuk pembelajaran diferensiasi memang sudah saya terapkan, namun belum sepenuhnya, dalam artian saya pun masih mengalami problema, Pak. Kalau misalkan dari siswa itu ya, katakanlah kita membeda-bedakan ukuran atau tingkat kesulitan soal, misalkan jika kita memang ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Hanya saja menurut saya akan lebih efektif apabila ada anak yang dalam kelompok itu masih kemampuannya masih kurang, bisa dibantu lewat temannya. Mungkin keterbukaan dengan teman itu lebih leluasa daripada dengan guru. Mungkin mereka takut ya kalau mau bertanya tentang kesulitan yang dia alami. Tapi ketika satu kelompok itu sudah ada variabel yang pintar, agak pintar, sehingga yang tidak begitu pintar itu akan mengikuti. Namun ada sisi negatifnya apabila mereka ini hanya ngatrol nilai lah kasarnya, yang nanti yang mengerjakan cuma yang pintar saja. Itu saja yang masih menjadi problema di lapangan, seperti itu. Luar biasa Bu Wenda. Jadi nanti kita lanjut di kelas Ibu, nanti kita observasi, mudah-mudahan proses pembelajarannya bisa berjalan lancar, tujuan pembelajaran bisa dicapai. Kita lanjut. Ini tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Kalau saya pribadi, saya melihat proses pembelajarannya sudah sangat baik. Akan tetapi kita akan coba mengobservasi. Kalau di lembar saya ini namanya lembar catatan percakapan pasca observasi di kelas. Jadi catatan apa yang bisa diberikan kepada saya? Tadi mungkin Bu Wenda sudah bisa merefleksikan bagaimana, apakah ada hal yang bisa ditingkatkan di proses pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih untuk refleksi dari pembelajaran yang saya laksanakan ini tadi, utamanya dari siswa ya, masih kurang aktifnya peran siswa. Kemudian siswa kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil dari diskusi kelompok. Yang menjadi catatan saya pribadi, apakah mereka itu masih mengalami miskonsepsi dari pemahaman tentang analisis desain atau seperti apa. Di akhir pembelajaran sudah saya sampaikan, tapi ketika
ditanya apa kebingungannya, mereka kebanyakan itu tidak bisa menjawab karena mereka tidak begitu paham dengan yang mereka ingin sampaikan, namun kurang berani juga dalam menyampaikan pendapat mereka. Jadi ketika sebagai contoh menyebutkan bahwa ini lengan, variasi lengan balon, lengan ini masih mengalami miskonsepsi. Mungkin nanti ke depannya dari materi yang saya berikan perlu menegaskan bahwa ciri-ciri dari lengan ini adalah seperti ini. Kemudian agar si anak ini atau siswa ini tidak mengalami pemahaman ganda. Jadi yang mana lengan ini kerut, lengan ini balon atau ada variasi manset, mereka berani memutuskan karena berkaitan dengan pembuatan pola dan nantinya pada waktu menjahit busana itu sendiri agar menyerupai ataupun sama persis dengan desain yang mereka buat. Seperti itu, Pak. Menurut Bu Wenda, bagaimana dengan metode pengajaran yang sudah dilakukan? Menurut Bu Wenda itu sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki atau kedepannya bahkan mengganti metode pengajaran? Saya rasa untuk pemilihan dari problem based ini sudah sesuai ya dari segi materi yang diangkat. Hanya saja mungkin perlu ditambahkan ada kombinasi mungkin ya Pak dari latihan mereka ke presentasi, mengemukakan pendapat dan sebagainya, itu perlu diberikan pancingan agar mereka itu berani berpendapat dan mereka yakin bahwa jawaban mereka itu benar, terlepas dari kebenarannya nanti akan kita bahas di evaluasi. Menurut Bu Wenda nih, dari proses pengajaran tadi kira-kira itu presentase menggunakan kita memperhatikan proses pembelajaran berdiferensiasi itu presentasinya sudah baik atau perlu ditingkatkan atau dipertahankan? Kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, saya rasa ini masih sangat jauh dari sempurna karena bisa kita lihat fenomena anak ketika presentasi itu pasti menunjuk temannya yang berani. Jadi untuk yang anak-anak memerlukan perhatian lebih lanjut itu rata-rata masih tidak berani presentasi atau tampil di depan, sehingga didominasi oleh anak-anak yang berani tampil. Padahal tidak menutup kemungkinan beberapa ide itu sebenarnya muncul dari teman-temannya yang nggak berani speak up seperti itu. Jadi harus ada peningkatan lagi dari pihak guru tentunya, utamanya saya, untuk mengenali peserta didik ini lebih dalam. Jadi tidak hanya menunjuk si A terus, tapi juga harus secara merata memancing yang tidak berani speak up, bagaimana caranya mereka bisa tampil sehingga tujuan dari pembelajaran diferensiasi ini bisa tercapai dari semua anak, bisa lolos menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir Ibu, rencana tindak lanjut apa ketika kita sudah tahu refleksinya tadi, kemudian percakapan hari ini, tindak lanjut apa yang akan dilakukan Bu Wenda untuk pembelajaran yang mungkin bisa lebih baik lagi? Baik, terima kasih untuk yang saya akan laksanakan di kedepannya atau sebagai tindakan rencana tindak lanjut saya dalam pembelajaran kali ini. Mungkin dari segi strategi ada yang perlu ditingkatkan juga. Kemudian untuk mengukur kemampuan anak, karena ini sistem kerjanya masih berkelompok, perlu juga mungkin diadakan pretest dan posttest untuk mengetahui apakah pemahaman anak ini sudah betul apa belum. Itu yang belum saya laksanakan di pembelajaran saya kali ini, karena mengingat yang ingin saya tonjolkan di sini tadi adalah pembelajaran yang menyenangkan. Hanya saja yaitu tadi terjadi fenomena bahwa yang maju hanya anak-anak itu saja, seperti itu Pak. Jadi yang notabene pendiam, tidak berani speak up di depan kelas, seperti itu. Terima kasih Bu Wenda, ini luar biasa sekali. Jadi saya tunggu Bu Wenda hasil baiknya, praktek baiknya atas rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Wenda. Mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Wenda, sukses selalu dan selalu menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.